dengan tema dan konsep yang berbeda, yaitu tentang mistis dan horor. Singkat cerita, ada narasumber yang mengirimkan email kepada kami dan kami membacanya pada saat ini. Ada sepasang suami istri, sebut saja Sheila dan Boy. Dia salah satu YouTuber yang memiliki konten yang sangat menarik, yaitu tentang camping atau pecinta alam atau jalan-jalan hiking ke pegunungan atau air terjun. Mereka berdua sepasang suami istri yang menyukai alam. Nah, mereka pada suatu saat mereka memutuskan untuk membuat konten ke air terjun yang berada jauh dari rumah, sekitar 4-5 jam menuju ke lokasi tempat. Singkat cerita, mereka bergegas untuk pergi untuk menuju ke tempat tujuan mereka, itu membuat konten. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena memang mereka sudah merasa kelelahan karena sudah setengah perjalanan yang mereka lalui. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan kembali untuk menempuh perjalanan ke tempat tujuan mereka. Pada saat mereka sampai di tempat tujuan, mereka ditemui sosok ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang menghampiri mereka. Mau kemana, Neng? Mau kemana? Sheila menjawab, mau ke Curug Bu, mau ke air terjun. Oh ya udah silahkan, karena memang pada saat itu sedang di portal atau portalnya ditutup. Si ibu lalu membuka portalnya dan mempersilahkan si Sheila dan si Boy untuk masuk. Si ibu memberitahu parkir saja di rumah ibu, katanya, di depan rumah ibu. Si Sheila pun mengiyakan karena memang jarak dari portal pintu masuk ke rumah si ibu emang tidak terlalu jauh, karena di situ memang tidak terlalu banyak rumah, hanya 10 rumah yang berhadap-hadapan, dan si ibu memang rumah terakhir dari pintu masuk tersebut. Si Sheila dan si Boy memarkirkan motornya di situ. Lalu si ibu memberitahu, hati-hati ya Neng kalau ke Curug, katanya. Si Sheila lalu mengiyakan karena memang seorang orang tua dimanapun siapapun pasti akan memberi peringatan seperti itu, tidak menaruh curiga apapun. Si Sheila lalu meneruskan perjalanannya. Untuk menuju ke Curug yang mereka tuju, karena kata si ibu memang 15 menit sampai 10 menit. Si Sheila terkejut karena disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, pesawahan warga, dan kebetulan aliran sungainya terlihat sangat jelas. Aliran sungai yang menuju ke air itu sangatlah besar dan deras. Nah, terus si Sheila melewati pesawahan. Nah, pada saat melewati pesawahan, si Sheila dan si Boy melihat sosok paruh baya atau bisa dibilang kakek-kakek itu dari kejauhan, memakai pakaian zaman dulu hitam-hitam, dengan hanya memperhatikan saja dan tersenyum, memperhatikan saja. Sontaklah si Sheila pun dan si Boy melanjutkan perjalanannya dan menuruni anak tangga. Sebelum menuruni anak tangga, si Sheila terkejut terlihat dari ujung matanya, terlihat sosok bapak-bapak yang dilihat dari kejauhan tadi itu sudah ada di dekat dengan mereka, sekitar jarak 1 atau 1,5 meter. Tidak bicara satu patah kata pun si bapak-bapak itu, hanya tersenyum. Dan
si boy tidak berkata juga, hanya manggut dan tersenyum balas senyumannya. Si Sela dan si boy meneruskan perjalanan menuruni anak tangga. Sangat hati-hati sekali karena pada saat itu hujan, gerimis, dan jalanan tuh licin. Dan anak-anak tangga itu sangatlah tinggi-tinggi, jadi sangatlah hati-hati si Sela menuruni anak tangga itu. Pada saat sampai di depan air terjunnya, si Sela mengucapkan alhamdulillah karena memang sudah sampai. Sontaklah si Sela sontaklah si Sela mengucapkan astagfirullah. Si boy kaget karena kenapa? Setelah si Sela mengucapkan alhamdulillah, kenapa mengucapkan astagfirullah? Si boy pun melihat ke air terjun dan melihat sosok yang sama yang dilihat sama si Sela, yaitu perempuan berdiri di dinding air terjun dengan pakaian yang penuh dengan bercak-bercak darah. Pakaiannya menutupi kakinya dan rambutnya itu dicepol dengan tusuk konde. Kagetlah si Sela dan si boy. Dia mau berlari, mau bagaimana karena jalanan licin dan harus menaiki anak tangga. Mereka baca doa dan mengucapkan salam, meminta izin membuat konten dan maaf jika mengganggu. Mereka memang membuat konten itu tidak terlalu lama, 10-15 menit saat mereka membuat konten. Nah, sosok perempuan tadi yang di dinding air terjun itu terus memperhatikan mereka berdua karena memang tidak ada pengunjung lain selain mereka berdua. Terus memperhatikan mereka. Si Sela pun dan si boy terlihat agak panik, takutnya terjadi sesuatu. Mereka terus berdoa sambil membuat konten. Mereka pun terus menyempatkan untuk terus berdoa. Lalu si Sela pun terus memperhatikan juga si Sela, takutnya menghampiri dan berbuat yang tidak. Nah, ternyata iya, perempuan itu menghampiri, hampir mendekati mereka berdua. Mereka terus menjaga jarak si Sela dan si boy sambil membaca doa. Setelah mereka selesai membuat konten, mereka langsung bergegas untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan air terjun itu sambil berpamitan dan berterima kasih. Mereka menaiki anak tangga karena si Sela duluan dan si boy di belakang. Pada saat setengah perjalanan menaiki anak tangga, si boy merasa keberatan, serasa seperti ada yang dibawanya melebihi dari bawaan yang tadi mereka bawa. Si boy langsung memanggil si Sela. Sela ini gimana? Kok kayak berat? Ada apa kok kayak berat? Si Sela nengoklah. Ternyata apa? Perempuan yang tadi, sosok yang tadi itu nempel di belakang tasnya si boy. Si Sela tidak langsung memberitahu si boy karena memang takut, panik si boynya karena pada saat itu sedang menaiki anak tangga, takut terjatuh, terpleset atau apa. Si Sela hanya mengulurkan tangan untuk membantu meringankan si boy supaya lebih cepat naik ke atas. Alhamdulillahnya sampai di depan rumah si ibu yang tadi menitipkan motornya. Alhamdulillah sudah sampai, tapi tetap sosok perempuan itu masih mengikuti. Cepatlah si Sela dan si boy bergegas. Ibu, makasih ya ibu, makasih, assalamualaikum, katanya. Si Sela langsung bergegas pulang. Pada saat di perjalanan si Sela dan si boy tidak menemukan jalan keluar. Jalan yang mereka lewati tadi pas awal masuk itu tidak ada. Mereka tidak menemukan jalan besar.
Sampai sekitar 1 jam mereka berputar-putar mengelilingi kebun teh hingga mereka kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di kebun teh itu dan berdoa kepada Allah semoga diberikan jalan keluar. Dan alhamdulillah mereka bertemu dengan bapak-bapak pemetik daun teh. Dan bapak-bapak itu bertanya karena memang asing, belum pernah melihat mereka. Mau kemana? Katanya setelah menceritakan semua, menceritakan dari awal sampai hingga di situ menceritakan. Nah si bapak-bapak itu akhirnya membantu karena memang mau pulang. Bapak-bapak itu membantu, ayo sama bapak katanya pulang bareng. Alhamdulillah ketemulah jalan besar untuk mereka pulang dan alhamdulillah mereka selamat sampai tujuan, tidak kurang satu apapun. Keesokan harinya mereka beraktivitas kembali bekerja karena memang si Sela dan si Boy ini bekerja di perusahaan yang sama, jadi mereka berangkat dan pulang selalu bersama. Pada saat sampai di perusahaannya, teman-temannya itu salah satu subscribernya mereka, jadi menanyakan kemarin konten kemana, buat konten di mana, ke curug mana, kemana katanya. Sela pun menceritakan ke curug ini. Nah sontak Sela kaget karena salah satu subscribernya atau temannya itu asli orang sana, asli orang sana asli orang sana, sebut saja ya namanya Ibu Ida. Dia menceritakan bahwa kan itu curug udah ditutup katanya, sudah tidak ada pengunjung, penduduk terdekat saja tidak berani main ke sana. Kenapa? Kata si Sela. Karena ada kejadian yang menggemparkan warga sana katanya. Kejadian apa? Katanya ada pengunjung yang terbawa arus karena memang nekat menyusuri aliran sungainya, dan ternyata pada saat air besar terbawalah ke air terjun dan jatuh ke kolam air terjunnya. Hingga sekarang tidak ditemukan jasadnya. Kaget si Sela, menceritakan langsung kepada si Boy bahwa begini-begini kata temannya. Oh ya sudahlah, kita berdoa saja semoga arwahnya tenang, tidak mengganggu pengunjung yang mau ke sana. Oke guys, segitu cerita dari narasumber dari Sela dan Boys. Jika kalian punya cerita-cerita horor, kalian boleh email ke deskripsi. Nanti aku bacain di hari Kamis atau Sabtu. Bye bye.